Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kucintai, Kak Wawan akan menceritakan sebuah legenda yang sangat menarik dan penuh dengan makna, yaitu tentang legenda tentang Gunung Tangkuban Perahu yang ada di daerah Jawa Barat. Begini ceritanya adik-adik. Zaman dahulu ada seorang wanita yang sangat cantik putih jelita yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini pergi mengasingkan diri ke gunung karena dia merasa menjadi rebutan oleh para bangsawan dan oleh para pangeran. Dayang Sumbi ini ditemani seorang anjing yang bernama Si Tumang. Suatu hari ketika dia sedang menenun, si Dayang Sumbi tiba-tiba kain itu loh yang dibuatan anunya itu jatuh, dan kemudian Dayang Sumbi berkata, siapa yang bisa mengambilkan kayak bola itu? Kalau dia jadi saudara perempuanku, kalau dia perempuan akan aku jadikan saudara, kalau dia laki-laki maka aku akan kujadikan sebagai seorang suami. Kemudian Si Tumang mengambilkan bolanya dan kemudian Si Tumang mengambilkan bolanya. Akhirnya Dayang Sumbi menepati janjinya untuk menikah dengan siapapun yang bisa mengambilkan bolanya. Akhirnya setelah menikah Dayang Sumbi dikaruniai seorang laki-laki yang tampan yang bernama Sangkuriang. Suatu hari Sangkuriang bersama Tumang ingin berburu rusa. Sangkuriang berkata, Hai Tumang, kejarlah anjing itu, kejarlah rusa itu. Maka kemudian si Tumang mengejarnya, tapi si Tumang ini karena adalah seorang jelmaan dewa, dia tidak sampai hati membunuh rusa yang dikejarnya. Akhirnya Tumang pun balik kepada Sangkuriang dan tidak membawa hasil apapun. Sangkuriang marah dan kemudian memukul si Tumang dan kemudian berkata, Hai anjing, pergilah, nyahlah kamu dari sini. Kemudian setibanya di rumah, Dayang Sumbi mengatakan pada Sangkuriang, anakku, di mana si Tumang? Si Sangkuriang menjawab, dia sudah kuusir, ibu. Maka ketika itu ibunya Dayang Sumbi marah, apa kamu mengusir anjingnya? Kemudian Dayang Sumbi mengambil sebuah sendok, kemudian dia melukai si anaknya yang bernama Sangkuriang itu. Dengan sedih hati, ibu Sangkuriang mengatakan, Ibu, engkau memukulku karena gara-gara seekor anjing. Maka segeralah Sangkuriang berkemas-kemas, kemudian dia pergi menjelajah jauh. Ibunya Dayang Sumbi sedih. Setelah beberapa tahun lamanya, adik-adik si Dayang Sumbi ini kemudian si Sangkuriang ini kemudian tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang sangat gagah. Tanpa sengaja dia ketemu dengan Dayang Sumbi ibunya, dan kemudian mereka berdua saling mencintai. Ternyata suatu ketika si Dayang Sumbi ini menemukan di bagian kepalanya si Sangkuriang ini ada goresan luka bekas ibunya yang dulu pernah melukai. Kemudian Dayang Sumbi berkata, ini luka apa? Kemudian si Sangkuriang mengatakan, ini luka yang dibuat oleh ibuku ketika dulu aku mengusir anjing. Kemudian ibunya kaget, kemudian Dayang Sumbi kaget dan berkata, anakku, kita tidak bisa menikah, nak, aku ini ibumu.
Kemudian Sangkuriang menjawab, tidak, aku akan tetap mencintaimu, aku akan tetap menikahimu, dan aku akan tetap akan menikahimu. Akhirnya ternyata setelah Sangkuriang bersikeras, akhirnya Dayang Sumbi mencari akal agar pernikahan itu tidak terjadi. Kemudian Dayang Sumbi memberikan syarat agar satu syarat agar Sangkuriang bisa menikahi Dayang Sumbi, yaitu apa? Sangkuriang disuruh membendung Sungai Citarum dalam waktu 1 jam, dalam waktu 1 hari 1 malam. Kemudian akhirnya si Sangkuriang itu berhasil. Akhirnya Sangkuriang berusaha mencoba memenuhi syarat itu, dan dengan bantuan kekuatan makhluk gaib, Sangkuriang dalam semalam bisa membuat sebagian Sungai Citarum, membendung sebagian Sungai Citarum. Akhirnya tanpa diketahui Dayang Sumbi mengamati, ternyata Dayang Sumbi mengamati dan dia khawatir. Akhirnya dia was-was bagaimana kalau itu terjadi, sampai pernikahan itu terjadi. Akhirnya dengan mencari akal, Dayang Sumbi mempunyai ide agar dia mencari sebuah kain putih agar kelihatan fajar. Kemudian setelah Dayang Sumbi memperlihatkan kainnya, kan kelihatannya itu sudah fajar, jin-jinnya itu kabur. Kemudian Dayang Sumbi mengatakan, kamu gagal memenuhi syarat. Kemudian Sangkuriang karena gagal memenuhi syarat itu, akhirnya Sangkuriang marah dan menendang, glodak. Akhirnya terjadilah sebuah gunung yang bernama Gunung Tangkuban Perahu. Demikianlah adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.